berikan dukungannya dengan cara subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Terima kasih. Elastisitas permintaan. Nah, materi elastisitas permintaan merupakan salah satu materi dalam pelajaran ekonomi loh yang harus dikuasai, sebab materi yang satu ini merupakan materi penting yang akan membantumu terkait dinamika praktek ekonomi. Oke, kita mulai dulu tentang konsep elastisitas. Jadi, elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan dengan ekonomi lainnya. Elastisitas ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu elastisitas harga, yang kedua elastisitas silang, yang ketiga elastisitas pendapatan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang elastisitas harga yang terbagi menjadi elastisitas permintaan sebagai unsur pentingnya. Konsep dari elastisitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan ini pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang itu sendiri. Nah, ini rumus dari elastisitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan ini dilambangkan dengan huruf ED. Maksudnya itu elastisitas demand, di mana rumusnya delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q, di mana delta Q adalah perubahan jumlah permintaan, delta P adalah perubahan harga barang, P itu maksudnya harga awal, Q itu maksudnya jumlah barang yang diminta pada saat awal atau mula-mula. Atau bisa juga menggunakan rumus elastisitas demand sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P. Nah, sifat-sifat elastisitas permintaan ada 5 sifat. Yang pertama itu ada permintaan elastis atau E lebih dari 1. Permintaan elastis ini maksudnya kuantitas permintaan lebih besar dari persentase perubahan harga yang terjadi. Nah, ini untuk barang yang produknya itu mudah dicari penggantinya. Contoh, pakaian, makanan ringan, atau produk-produk lain yang ada barang substitusi dan komplementernya. Yang kedua, itu permintaan inelastis atau E kurang dari 1. Nah, untuk permintaan inelastis ini artinya permintaan itu lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Ini biasanya untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari. Contoh, beras yang mayoritas kita butuhkan kan sebagai kebutuhan pangan utama. Selanjutnya itu ada elastisitas sempurna atau E tak terhingga. Elastisitas tak terhingga ini bila suatu harga tertentu di suatu pasar bisa membeli harga barang lain yang lebih tinggi. Nah, namun kenaikan harga ini dapat menjatuhkan permintaan sehingga permintaannya menjadi 0. Contohnya itu kayak kita melakukan permintaan terhadap barang elastis seperti barang atau jasa yang bersifat komoditi. Selanjutnya itu ada permintaan inelastis sempurna atau E sama dengan 0. Permintaan yang bersifat inelastis sempurna ini maksudnya itu untuk harga yang tidak mempengaruhi produk yang diminta. Contohnya itu kayak kita beli tanah, kita beli perhiasan. Nah, itu masuk ke inelastis sempurna. Oke, dari materi tadi ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Untuk latihan soal ada 1 soal. Di sini kakak bacakan dulu soalnya, kemudian teman-teman nanti coba kerjakan. Nanti akan kita bahas di akhir video. Oke. Soalnya itu harga buah apel di pasar turun nih dari 30.000 per kilo menjadi 20.000 per kilo. Jumlah permintaan di pasar itu meningkat dari 200 kg menjadi 300 kg. Berapa sih tingkat elastisitas permintaannya? Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Nah, untuk ke pembahasan di sini kan di soal kita ketahui kalau delta Q-nya itu atau permintaan mula-mulanya itu 300 atau Q1-nya 300, Q2-nya itu 200. Artinya delta Q itu Q2 kurang Q1. Jadinya 100 kg.
karena tadi kan 300 dikurangin 200. Terus untuk delta P itu harga mula-mulanya 30.000, kemudian harganya jadi 20.000. Berarti P2 kurang P1. Jadi 30.000 kita kurangin 20.000, harganya jadi 10.000. Di mana harga awal atau harga mula-mulanya itu 30.000 dan permintaan awalnya itu 200. Kalau kita masukkan ke rumus permintaan yang tadi, permintaan demand, kita masukkan ke rumus elastisitas, rumus elastisitas tadi, elastisitas demand sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P per Q. Tadi delta Q-nya 100 kita sudah hitung, dibagi delta P-nya tadi kita hitung itu 10.000, kita kali sama P awal itu 30.000 dibagi sama Q itu 200. Jadi hasilnya 1,5. Jadi elastisitas permintaan harga apel ini sebesar 1,5. Nah, kalau 1,5 berarti dia masuk ke jenis atau masuk ke sifat permintaan yang elastis. Untuk referensi pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan buku alam seperti biasa dari penerbit Erlangga. Oke, semoga video ini bermanfaat.